Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. 10 Agustus kita bikin gara-gara. Kita cari gara-gara. Seluruh kesempatan untuk diskusi sudah kita lalui. Diskusi dengan menteri, diskusi dengan dirjen, diskusi dengan kabinet, diskusi dengan anggota DPR. Hasilnya diabaikan. Maka saatnya kita bikin gara-gara. Apakah gara-gara itu inkonstitusional? Gara-gara itu disediakan oleh sejarah untuk berperkara. Kita bikin gara-gara untuk buka perkara. Berperkara dengan siapa? Berperkara dengan Presiden Jokowi. Rasa penghinaan ini tidak bisa kita biarkan dan tidak boleh ada satu manusia pun di Republik ini atas nama apapun bisa dengan gampang melakukan penghinaan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Viral Rocky Gerung sebut Presiden Jokowi bajingan tolol. Warganet sundul Polri, PDIP desak Rocky Gerung minta maaf atas ucapan yang dinilai hina Jokowi. Rocky Gerung dilaporkan ke Bareskrim Polri. Relawan Jokowi ungkap alasannya. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung memang sering kali melemparkan kritik pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Terbaru kritiknya pada Jokowi malah mengundang sorotan publik. Pada video yang diunggah oleh akun Ketua Cyber Indonesia Muanas Alaidit, tampak Rocky Gerung yang tengah mengisi sebuah acara. Pada video tersebut, dengan menggebu-gebu Rocky melemparkan kritik pada Jokowi. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, enggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya, kata Rocky Gerung seperti yang dikutip dari video unggahan tersebut. Dia menawarkan IKN, mondar-mandir ke koalisi. Untuk mencari kejelasan nasibnya, dia mikirin nasibnya bukan nasib kita, itu bajingan yang tolol, sekaligus bajingan pengecut, imbuhnya. Pernyataan Rocky sontak disoroti oleh Muanas Alaidit yang langsung menyundul akun Humas Polri. Boleh ya bilang presiden kita, bajingan tolol @divhumas_Polri, tulis Muanas Alaidit. Video tersebut sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Menghina presiden sama aja menghina rakyat yang memilihnya, imbuh warganet lain. Yang dia sebut bajingan tolol tetap bekerja untuk kebaikan negara, sementara orang yang nyebut bajingan tolol lagi jadi pecundang bagi negeri, tambah lainnya. Harus ditangkap nih orang dungu ini @divhumas_Polri,
tulis warganet di kolom komentar. Ayo Bang laporin aja dulu ke @divhumas_polri, timpal lainnya. Selanjutnya dilansir dari fifa.co.id, Roky Gerung dilaporkan ke Bareskrim Polri, relawan Jokowi ungkap alasannya. Pemerhati sosial politik Roky Gerung dilaporkan oleh sejumlah relawan Joko Widodo atau Jokowi kepada Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta. Relawan yang hadir mulai dari Barikade 98, Bara JP, Poreder, dan beberapa lainnya. Menurut Ketua Umum Barikade 98 Beni Ramdhani, relawan mempermasalahkan ucapan Roky yang diduga menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi ketika bicara di suatu acara. Hari ini kita melihat video Roky Gerung, yang menyatakan Jokowi bajingan tolol. Dan ini adalah pernyataan yang bisa dikategorikan penghinaan terhadap Presiden, ujar Beni kepada wartawan di Jakarta, Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Pria yang juga kepala BP2MI tersebut mengatakan Indonesia bakal menghadapi pemilihan umum 2024. Menurutnya, siapapun yang bakal jadi presiden, termasuk Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, ataupun Prabowo Subianto, tak boleh lagi mendapatkan bentuk-bentuk penghinaan terhadap pimpinan negara. Saya sering mengatakan ketika Roky mengatakan yang lain dianggap dungu yang berbeda dengan akal sehat yang selalu dia glorifikasikan, sebetulnya yang dilakukan oleh Roky Gerung bukan akal sehat tapi akal dubur. Maaf nih, akal dubur tuh beginilah orang mengonsumsi apapun sebaik-baiknya makanan minuman tapi ketika keluar dari dubur itu adalah kotoran. Itu Roky Gerung, kata dia. Ia mengatakan tak ada yang berhak menghina hingga mencemari nama baik seorang presiden yang dipilih lewat jalur demokrasi. Yang kedua, dia juga mengatakan bajingan pengecut. Dan bahkan memprovokasi rakyat untuk tanggal 10 turun melakukan aksi sebagaimana yang terjadi di 98. Ini lucu, 98 Roky Gerung di mana? Bahwa dia masuk ke bagian pro-demokrasi, iya. Tapi dia tidak pernah berdarah-darah menggulingkan rezim Soeharto. Jadi, Roky Gerung jelas adalah komprador asing, kata dia. Dalam laporannya mereka menyertakan pasal 218 KUHP dan telah diterima Bareskrim Polri. Tapi, belum ada tanda bukti dari polisi soal laporan ini. Jadi, untuk kasus ini, dia kena batunya. Dan untuk kasus ini, kami akan mengawal proses hukumnya. Negara tidak boleh kalah. Kepolisian hukum juga tidak boleh kalah melawan seorang komprador asing yang bernama Roky Gerung, kata dia. Selanjutnya dari newsdetik.com, PDIP desak Roky Gerung minta maaf atas ucapan yang dinilai hina Jokowi. PDI Perjuangan atau PDIP mengutuk keras pernyataan Roky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi. PDIP mendesak Roky Gerung meminta maaf atas ucapannya kepada Jokowi. Kami menilai pernyataan bahwa Presiden itu sebagai bajingan yang tolol adalah puncak kerusakan akhlak, degradasi nalar, dan kemandulan akal sehat, kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangannya, Senin tanggal 31 Juli tahun 2023. Roky Gerung dinilai secara sadar sedang berusaha menghasut publik dengan kata-kata yang menghina, tendensius dan nirbudi pekerti. PDIP menghormati setiap perbedaan pendapat dalam negara demokrasi. Namun PDIP mendesak Roky Gerung minta maaf. Apa yang dilakukan saudara Roky Gerung sudah masuk delik penghinaan terhadap presiden, dan tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kritik, dan bahkan sudah masuk ke kategori ujaran kebencian. PDI Perjuangan memprotes keras dan meminta Roky Gerung untuk meminta maaf. Jangan manfaatkan kebaikan Presiden Jokowi yang membangun kultur demokrasi dengan respek terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi.
lalu dipakai mencela presiden dengan cara-cara yang tidak berkeadaban, ujar Hasto usai rapat konsolidasi di sekolah partai PDIP. PDIP akan meminta Badan Bantuan Hukum menyiapkan opsi gugatan terhadap Roky Gerung atas berbagai pernyataannya yang selama ini disebut banyak PDIP diamkan. Tetapi semakin hari semakin tidak mencerminkan intelektualitasnya dengan pernyataannya yang sembarangan. Pak Jokowi tidak hanya Presiden RI, beliau adalah kader kami. Partai berdiri di depan jika ada yang merendahkan harkat dan martabat Presiden, ucap Hasto. PDIP menilai pernyataan Roky Gerung di hadapan kelompok buruh, khususnya mengenai berbagai keputusan pemerintahan Jokowi, sebagai hal tak benar, dan cenderung hanya berupaya memprovokasi untuk adu domba. Menurut PDIP, Presiden Jokowi dan pemerintahannya selalu mengedepankan dialog dan berjuang meningkatkan produktivitas buruh dan kesejahteraan buruh. Semuanya ditempatkan dalam koridor kemajuan bangsa, negara, dan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia. Sejumlah relawan Jokowi sebelumnya menyambangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Roky Gerung. Relawan menilai Roky telah melakukan penghinaan kepada Jokowi seperti dalam sebuah video viral yang beredar. Ini adalah pernyataan yang bisa dikategorikan penghinaan terhadap Presiden, ujar Ketua Barikade 98, Benny Ramdhani, yang merupakan salah satu organisasi relawan Jokowi, di Mabes Polri, Senin tanggal 31 Juli tahun 2023. Benny menilai tidak boleh ada seorang pun yang menghina Presiden. Sebab, Presiden Indonesia merupakan hasil pemilihan secara demokrasi. Presiden kita ini hasil dari proses demokrasi yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Presiden kita diakui bahkan disegani oleh presiden-presiden dunia lainnya, sehingga apa yang dilakukan Roky Gerung itu menghancurkan, meluluhlantakkan kesabaran kami, ungkapnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.